guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi dari Cina berjudul Creation of the God yang kedua, yaitu Demon Force. Film ini masih menjadi lanjutan cerita dari Creation of the God yang pertama. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Jadi di film keduanya ini menceritakan raja dari dinasti Shang yang masih ingin menjadi raja dari segala raja dan berusaha merebut pusaka ajaib yang bisa membuat pemiliknya abadi. Karena upayanya itu, ia rela melakukan segala hal dan memperkuat pasukannya dengan bantuan makhluk-makhluk aneh, sihir, dan bahkan ilmu hitam. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Setelah para resimen dinasti Shang melakukan pemberontakan pada raja mereka yaitu Yin Zhao, sang raja dipastikan meninggal setelah ditikam menggunakan pedang dan jatuh ke dalam drum. Namun, nyawanya berhasil dihidupkan kembali oleh selir kesayangannya yaitu Su Daji yang merupakan siluman rubah. Sementara putra Yin Zhao yaitu Yin Jiao yang kepalanya terpenggal dibawa ke Gunung Kunlun tempat para dewa berada untuk disembuhkan. Beberapa dewa pun duduk bersila mengitari Yin Jiao dan mulai menghidupkan Yin Jiao kembali. Karena mungkin hanya Yin Jiao lah satu-satunya harapan manusia yang bisa menyelamatkan semuanya dari ketamakan Yin Zhao. Tapi dalam prosesnya itu, Yin Jiao malah menyerap energi para dewa itu. Dewa Agung pun mencoba untuk melepaskan Yin Jiao, namun Yin Jiao menjadi sangat kuat, sampai-sampai rambut Dewa Agung menjadi putih setelah energinya diserap oleh Yin Jiao. Di samping itu, di Kekaisaran Shang, seorang pria dengan 3 matanya seperti Trilin yaitu Wenzong yang merupakan guru agung dinasti Shang baru saja kembali bersama pasukannya setelah 10 tahun berperang di Laut Utara. Pasukan Wenzong dinilai menjadi yang terkuat karena memiliki 4 siluman raksasa yang bernama Mo Lihai, Mo Lihong, Mo Sihai, dan Mo Liqing, serta jenderal wanitanya yang sangat tangguh yaitu Deng Chanyu. Sesampai di dalam istana, Wenzong langsung menemui Yin Zhao untuk melapor. Namun di situ keadaan Yin Zhao masih sangat lemah setelah duelnya melawan Jiva yang merupakan putra Ji Chan di film sebelumnya. Setelah kejadian itulah, Ji Chan dan Jiva kembali ke kota asalnya, yaitu kota Shiki. Namun tak lama kemudian, Ji Chan meninggal dunia. Maka dari itu, Su Daji meminta Wenzong untuk memimpin pasukan Shang dan melakukan serangan ke kota Shiki. Sayangnya, Wenzong menolak karena ia sudah cukup lelah serta tua dan berniat untuk pensiun. Alhasil, Deng Chanyu pun menawarkan dirinya untuk memimpin 800 pasukan Shang dan menyerang kota Shiki. Mendengar semangat Deng Chanyu, Yin Zhao pun menyetujuinya dan membekali Deng Chanyu dengan baju perisainya. Sementara itu di Shiki, Jiva menghadap ke duta besar Shang bernama Yin Pobai yang terus memastikan apakah Jiva sudah benar-benar membunuh Yin Zhao. Meskipun Jiva sudah sangat yakin kalau ia sudah mengalahkan Yin Zhao, namun Yin Pobai mengungkapkan kalau Yin Zhao masih hidup dan pasukannya sedang dalam perjalanan ke Shiki untuk melakukan balas dendam. Di hari berikutnya, tepatnya di sungai persimpangan Menzin, Jiva dan para prajuritnya diam-diam menyamar sebagai warga untuk membuat jembatan dengan kayu sebagai akses satu-satunya menuju ke kota Shiki. Deng Chanyu yang mau lewat pun melepaskan salah satu kuda sebagai percobaan, dan ternyata jembatan kayu itu cukup kuat untuk dilewati. Jadi, Deng Chanyu serta pasukannya pun langsung jalan di atas jembatan itu. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Jiva dan pasukannya memisahkan jembatannya sehingga pasukan Deng Chanyu banyak jatuh ke sungai.
Empat raksasa pun segera membantu Deng Chanyu serta yang lain untuk dibawa ke daratan. Sedangkan Jiva dan prajuritnya langsung kabur melalui lembah. Selang tak lama, Deng dan pasukannya melanjutkan perjalanannya dengan melewati jalan kecil yang dipenuhi bebatuan di sampingnya. Sampai akhirnya mereka terpaksa berhenti karena jalannya ditutupi oleh kayu. Dan ternyata itu ulah dari Jiva serta beberapa prajuritnya yang langsung menjatuhkan bebatuan yang kemudian menimpa pasukan Deng Chanyu. Begitu pula dengan Lei Zhenxi yang ikut bergabung dengan Jiva. Lei Zhenxi sendiri merupakan siluman hijau yang bisa mabur yang diselamatkan oleh Jichan, ayahnya Jiva, saat masih bayi. Salah satu raksasa yang suka makan jagoan neon kemudian mengubah pedang saktinya menjadi naga dan menyerang Lei Zhenxi. Tapi untungnya Lei Zhenxi berhasil menjatuhkan naga itu dengan kekuatan petirnya. Sementara itu, para pasukan Deng Chanyu memanahi para warga tanpa ampun. Karena kondisi semakin rusuh, Jiva pun menembakkan petasan ke langit sebagai tanda peringatan. Jiva lalu lanjut pergi melalui jalanan curam yang kemudian diikuti oleh Deng Chanyu. Keduanya terlibat aksi kejar-kejaran sambil mengayunkan pedang mereka. Sampai akhirnya Deng Chanyu mengeluarkan kekuatannya berupa batu luminous dan berhasil menjatuhkan kuda milik Jiva. Seketika Jiva pun ikut terjatuh yang kemudian ditangkap oleh Deng Chanyu. Dan saat ada belokan curam di depan, Jiva sengaja menarik tali kuda Deng Chanyu sehingga Jiva serta Deng terlempar ke dalam jurang. Tak lama kemudian Jiva terbangun di dalam hutan, sementara Deng Chanyu masih tak sadarkan diri. Jiva pun berniat untuk memukul Deng menggunakan batu besar, namun ia mengurungkan niatannya dan menggantinya dengan mengikat kedua tangan Deng. Tetapi di saat yang sama, Deng Chanyu tiba-tiba sadar dan menyerang balik Jiva. Keduanya pun kembali sikut-sikutan dan saling lempar-melempar. Sampai akhirnya Deng Chanyu mengambil kayu besar dan memukul Jiva hingga pingsan. Di malam harinya, Jiva tersadar kembali dengan keadaan sudah terikat, sementara Deng Chanyu sedang membakar kadal untuk makan malam. Jiva lalu meminta Deng untuk membebaskannya. Jiva juga mengatakan kalau yang seharusnya mereka lawan adalah Yin Zhao karena ia rela melakukan apapun demi tahtanya. Namun Deng tetap membela Yin Zhao karena sebelumnya ia sudah melakukan sumpah janji untuk tetap setia kepada Raja Yin Zhao. Bersamaan dengan itu, seekor babi hutan muncul untuk menyeruduk mereka. Deng Chanyu pun menggunakan kain yang dibakar dengan api untuk menutupi mata babi tersebut, sehingga membuat si babi mengamuk dan menjatuhkan pohon tempat Jiva diikat. Jiva yang kini terbebas pun tak tinggal diam saja. Ia membakar sebuah kayu yang kemudian ia colok ke mata babi hutan tersebut. Saat Jiva sedang mengalihkan perhatian babi itu, Deng Chanyu lalu menggunakan kekuatannya untuk menyerang si babi menggunakan batu luminous hingga membuat babi itu KO. Setelah kejadian itu, Jiva bersembunyi di atas pohon sehingga akhirnya Deng pun memilih untuk pergi. Di tempat lain, di kaki Gunung Qi, terlihat Jiang Xia sedang mancing belanak di pinggir sungai. Tapi nggak lama kemudian, ia dikagetkan dengan munculnya ratusan gagak hitam yang tak lain adalah kiriman dari penyihir jahat yaitu Shen Gongbao. Bahkan gagak-gagak itu juga membawa Jiang Xia melewati pepohonan. Di saat itulah, Jiva meraih kaki Jiang Xia dan ikut terbawa sekawanan gagak tersebut. Jiva kemudian melawan sekawanan gagak itu hingga menjatuhkan Jiang Xia dan juga dirinya. Setelah itu, Jiva bercerita kalau ayahnya meninggal tak lama setelah terjadi pemberontakan di film sebelumnya. Mereka juga membahas tentang pasukan Shang yang akan menyerang kota Shiki, yang akhirnya membuat Jiva patah semangat karena pasukannya tak sebanyak pasukan musuh. Jadi Jiva pun mengarahkan para warga Shiki untuk mengungsi ke gunung, sementara dirinya akan menghadap ke Yin Zhao. Tapi Jiang Xia mengungkapkan kalau ia punya ide yang lebih baik, yaitu menyerahkan dirinya dan pusaka sakti yang selama ini diperebutkan, yaitu Feng Shengbang. Pusaka itu memiliki kekuatan besar yang bisa membuat pemiliknya abadi setiap membunuh seorang.
Dengan begitu, Yin Zhao pasti tak akan menyerang Shiki lagi, dan Jiva akan mendapatkan gelar. Namun Jiva menolak keras karena pusaka itu tak boleh jatuh di tangan yang salah. Bersamaan dengan itu, Li Shenxi muncul untuk menjemput keduanya. Xin kemudian memperlihatkan saat Yin Zhao masih kecil, di mana ia dan ayahnya yaitu Raja Di dan juga kakaknya yang bernama Yin Qi sedang melakukan penghormatan. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang tampilannya lusuh muncul sambil mengamuk dan menyandra Yin Zhao kecil. Namun sang raja terlihat tak peduli. Sang raja malah melindungi Yi Qi dan membiarkan Yin Zhao dibawa pria tidak dikenal itu. Untungnya Yin Zhao melakukan perlawanan dengan menggigit pria tersebut. Namun ia tak terselamatkan dari api obor yang menimpanya. Di saat itulah ia diselamatkan oleh seorang wanita yang ternyata adalah Su Daji. Di samping itu, Yin Zhao terbangun dari mimpi masa lalunya yang buruk dan kemudian langsung ditenangkan oleh Su Daji. Yin Zhao lalu melihat tubuh Su Daji yang berlumuran darah. Ternyata Su Daji menggunakan kekuatannya untuk mentransfer luka dan penyakit Yin Zhao ke tubuh dirinya sendiri. Dan dalam waktu 49 hari, Yin Zhao akan pulih total seperti dulu. Sedangkan Su Daji menjadi semakin lemah dan bisa mengakibatkan kematian. Bersamaan dengan itu, Shen Gongbao menemui Yin Zhao dan memberitahu kalau ia baru saja mendapat info dari burung gagaknya yang mengetahui keberadaan pusaka tersebut, yang tak lain ada di tangan Jiang Xia yang sekarang berada di Shiki. Sementara itu, Li Shenxi membawa Jiva dan Jiang Xia ke Shiki. Di saat itulah warga Shiki sedang berlatih dan bersiap untuk menghadapi pasukan Shang. Jiva pun terlihat kebingungan karena sebelumnya ia menyuruh warga Shiki untuk mengungsi. Namun warga Shiki menolak dan kekeh ingin berjuang melawan musuh bersama Jiva. Di waktu yang sama, Deng Changyu bersama pasukannya dan keempat raksasa datang. Kedatangan mereka membuat Jiva kena mental karena pasukan Shang jauh lebih kuat dari pasukan Shiki. Akan tetapi, Jiang Xia memiliki ide yaitu menyerang camp Changyu secara diam-diam saat malam hari. Di sisi lain, Yin Zhao bertemu dengan Wenzong sambil membawa mahkota kerajaan. Di situ, Yin Zhao menawarkan Wenzong untuk memimpin dinasti Shang, asalkan Wenzong mau membantunya untuk mendapatkan Feng Shengbang. Di samping itu, Deng Chengyu dan pasukannya bermalam dengan mendirikan camp di dekat kota Shiki. Di saat itulah, Li Shenxi beraksi dengan diam-diam masuk ke camp untuk mengambil senjata milik salah satu raksasa. Namun upayanya itu malah membangunkan si raksasa dan menyebabkan keributan sehingga perhatian musuh teralihkan. Sedangkan Jiva dan beberapa pasukannya bersembunyi di dalam gubuk dan mulai memanahi camp musuh dengan anak panah api. Alhasil, camp pasukan Shang pun terbakar hingga memakan banyak korban. Sementara Mo Liqing terus mengejar Li Shenxi yang memancingnya ke tempat berlumpur. Dan setelah Mo Liqing terjebak di lumpur itu, para warga Shiki memanahinya terus-menerus. Sedangkan Jiva mengambil kesempatan ini untuk memanah bagian mata raksasa tersebut. Tak sampai di situ, Li Shenxi juga menjatuhkan pedang curiannya tepat di mulut Mo Liqing hingga membuat raksasa itu berhasil dikalahkan atau dibun-bun. Jiva dan yang lainnya pun kembali ke Shiki sambil membawa pedang si raksasa. Namun Jiang Xia mengungkapkan kalau yang dilakukan mereka percuma karena musuh terberat mereka bukanlah para raksasa, melainkan Deng Changyu. Lalu di siang harinya, Jiva serta pasukannya sudah bersiap untuk melakukan peperangan melawan pasukan Shang. Dalam upaya pertamanya, Li Shenxi menjatuhkan jaring untuk menangkap 3 monster lainnya. Namun para monster itu menggunakan payungnya untuk menangkis semua anak panah dari pasukan Jiva. Payung itu juga bahkan bisa melemparkan senjata ke Jiva dan yang lainnya, sehingga membuat pasukan Shiki memilih untuk mundur. Tak hanya itu saja, salah satu raksasa juga memiliki kecapi yang jika sekali digonjreng akan menghasilkan api. Jiva
pun meminta pasukannya agar menutup gerbang kota Shiki. Untungnya Jiva berhasil melompat ke gerbang yang hampir tertutup. Namun Deng Chanyu juga tak mau kalah. Ia juga melompat lalu meraih kaki Jiva sehingga keduanya bergelantungan pada gerbang. Sampai akhirnya keduanya terjatuh ke sungai dan kembali terlibat duel sengit di dalam air. Jiva kemudian beberapa kali memukuli Deng sebelum akhirnya ia berenang ke daratan. Sedangkan Deng Chanyu yang terluka malah berakhir tenggelam. Di saat itulah, Jiva melihat kotanya diserang habis-habisan oleh pasukan Shang. Jadi ia pun memutuskan untuk menyelam kembali dan menyelamatkan Deng Chanyu. Sedangkan pasukan Shang terus melakukan serangan, dan bahkan salah satu raksasa menciptakan luwak raksasa untuk mencoba masuk ke kota Shiki. Di saat itu juga, sosok makhluk biru tiba-tiba muncul dan melempar luwak itu beberapa kali. Ternyata makhluk biru dengan rambut pirangnya itu adalah Yin Jiao yang kembali ke bumi bersama Nessa dan Elang Shen setelah menyerap banyak energi para dewa. Dengan kekuatan barunya itu, Yin Jiao berhasil mengalahkan ketiga raksasa dengan sangat mudah. Bahkan tubuhnya juga kebal akan serangan bertubi-tubi dari si raksasa. Dan kemunculan Yin Jiao inilah para warga Shiki menjadi kegirangan. Di sisi lain, Jiva membawa Deng Chanyu ke suatu tempat. Namun Deng Chanyu mengira kalau Jiva ini akan berbuat jahat. Jadi Jiva menegaskan kalau ia tadi sudah menyelamatkan Deng Chanyu, dan itu artinya Deng masih berhutang budi dengan Jiva yang suatu saat Jiva akan menagihnya. Jiva yang mengira kalau Shiki sudah porak-poranda oleh pasukan Shang, kemudian meminta Deng Chanyu menyerahkannya ke Yin Zhao. Di tengah perjalanan, Jiva dan Deng Chanyu mengobrol, di mana keduanya memiliki kesamaan, sama-sama mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Tapi yang membedakannya, Jiva berperang demi warga Shiki dan keluarganya yang di Bunbun, sedangkan Deng Chanyu berperang hanya untuk mati, karena Deng kini sudah tak ada keluarga maupun kampung halaman, mengingat kalau Deng ini dilahirkan dan dibesarkan dalam peperangan. Di tempat lain, tepatnya di Kekaisaran Shang, Yin Zhao sudah membawa 5 gadis cantik yang niatnya akan dijadikan sebagai rumah berikutnya bagi siluman rubah. Karena tubuh Sudaji sudah melemah serta banyak luka dan sebentar lagi akan meninggal. Sudaji lalu memilih salah satu gadis yang ia pilih dan merayunya dengan memberinya buah kopi anjing. Tapi tiba-tiba gadis itu mimisan sebelum akhirnya ia pingsan. Seketika Sudaji pun berusaha untuk mengeluarkan siluman rubah. Namun beberapa kali percobaan selalu gagal karena tubuh Sudaji terlalu lemah. Di sisi lain, Deng Chanyu akhirnya bertemu kembali dengan pasukannya sambil membawa Jiva. Mereka lalu menuju ke kamp pasukan Shang yang kini dikerahkan semuanya dan dipimpin oleh Wenzong. Saat Jiva dibawa ke Wenzong, ia memohon ke Wenzong agar menghentikan peperangan, dan sebagai gantinya, Jiva dibawa ke Yin Zhao. Tentunya Wen menolak dan akan tetap melakukan serangan ke Shiki. Melihat kalau Jiva rela mengorbankan dirinya demi warga Shiki, Deng pun berusaha membela Jiva dan mengatakan kalau pedangnya hanya digunakan untuk membunuh musuhnya, tapi tidak akan ia gunakan untuk membunuh warga yang tak bersalah. Mendengar ucapan Deng itu, Wen pun murka dan menampar Deng Chanyu. Di malam harinya, saat Jiva sedang di kandang, tiba-tiba ia dibebaskan oleh Deng Chanyu dan keduanya pun kabur dari camp Shang. Namun keduanya dikejar oleh Wenzong yang kemudian mengepung mereka menggunakan api. Untungnya, Yin Jiao datang tepat waktu dan membiarkan Jiva serta Deng pergi. Sedangkan dirinya tetap tinggal untuk menghadapi Wenzong.
Di situ, Yin Jiao mulai cerita keburukan ayahnya yang tak lain adalah Yin Shao yang sudah membunuh kaisar, kakaknya, dan bahkan istrinya yang tak lain adalah ibu Yin Jiao. Yin Jiao lalu menyuruh Wenzong agar menemui Yin Shao dan menyampaikan kalau putranya sudah kembali. Sementara itu, Deng Chanyu membawa Jiva ke Shiki. Awalnya Deng Chanyu diusir oleh warga Shiki karena wanita itu bagian dari pasukan Shang. Namun Jiva menghentikannya dan meminta agar Deng Chanyu tetap tinggal karena ia kini sudah berpihak ke warga Shiki. Di saat itu juga, Yin Jiao datang dan merubah tubuhnya ke bentuk original. Scene kemudian menunjukkan Yin Jiao yang sebelumnya sudah diberi wajangan oleh Dewa Agung, di mana Dewa Agung mengingatkan Yin Jiao agar mengontrol emosinya, atau jika tidak, maka amarahnya itu yang akan menguasai tubuhnya. Setelah itu, Jiva menyerahkan pedang milik Yin Jiao yang masih ia simpan. Namun Yin Jiao malah memberikan pedangnya itu ke Jiva karena dengan kekuatan barunya ini, ia tidak membutuhkan lagi pedang tersebut. Di sisi lain, Sudaji kini banyak korengnya. Bahkan wajah seramnya itu membuat sang pelayan teriak bahagia. Karena tidak terima dengan hal itu, Yin Shao pun langsung menusuk mata pelayan tersebut. Di waktu yang sama, bawahan Yin Shao menyampaikan pesan dari Wenzong yang mengatakan kalau Yin Jiao masih hidup. Dengan begitu, Yin Shao tak bisa menyerahkan tahtanya ke Wenzong karena Yin Jiao masih resmi menjadi putra mahkota dinasti Shang. Wen yang orangnya patuh dan jujur pun menyarankan agar Yin Shao mengampuni putranya. Alhasil, Yin Shao pun menuruti perintah Wen, asalkan Wenzong bisa menyerang kota Shiki dan merebut pusaka Feng Shengbang. Di tempat lain, Seng Gungbao menemui gurunya yaitu Kundun untuk meminta kekuatan lebih hebat karena kini Yin Jiao muncul dengan kemampuan tak terkalahkan. Jadi guru Gungbao yang berupa lautan itu memberinya kendi yang konon bisa merubah seseorang menjadi pasukan yang tak terkalahkan dan bisa dikendalikan oleh Gungbao. Singkat cerita, Gungbao dan Yin Shao kemudian membebaskan para prajurit yang sebelumnya dikandang di ruang bawah tanah. Mereka mengumpulkan pasukan itu dan memecahkan kendi ajaib. Seketika, kendinya pun mengeluarkan jutaan serangga yang mulai menggerogoti tubuh pasukan Shang dan mengubahnya menjadi zombie yang tak mudah dikalahkan. Di malam harinya, warga Shiki mengadakan pesta sebagai upacara kembalinya Jiva dan Yin Jiao. Sementara Wenzong terlihat sedang melakukan ritual dengan membagikan ramuan pada pasukannya. Wen juga menyerap semua energi cahaya dari bulan maupun bintang. Sedangkan orang-orang di Shiki menyadari kalau langit menjadi gelap gulita karena tak ada cahaya bintang dan bulan. Di saat itulah mereka melihat pergerakan musuh di depan dan segera melakukan serangan. Namun Wenzong menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan cahaya misterius ke arah warga Shiki, sehingga siapapun yang kena cahaya itu akan jatuh pingsan. Li Shenji kemudian terbang mencari sumber cahaya itu dan menemukan beberapa kaca besar yang dipasang oleh Wenzong. Namun kaca itu tak mudah untuk dihancurkan. Di situ Jiang Xia pun menyarankan agar mereka menyerang Wenzong saja, karena jika Zong mati, maka cahaya-cahaya tersebut akan lenyap, begitu pula dengan pasukannya. Sementara itu, pasukan Wenzong sudah mulai memasuki Shiki dan melakukan serangan secara besar-besaran.
serangan itu terus berlanjut, bahkan sampai ke warga-warga yang tak bersalah. Saat mereka sudah mulai dikepung oleh cahaya tersebut, Yen Jiao segera terbang dan mencari benda yang bisa menutupi dirinya serta yang lain dari cahaya tersebut. Di sisi lain, Deng Chanyu muter-muter desa untuk menyelamatkan warga. Sampai akhirnya ia menemukan Jiang Xia dan langsung membawanya pergi. Ternyata sebelumnya Deng Chanyu sudah menemui Wenzong, di mana Wen akan memberikan Deng satu kesempatan lagi agar Wenzong menghentikan serangannya ke Shiki. Tapi dengan syarat Deng Chanyu harus membawakannya pusaka Feng Shengbang yang ada pada Jiang Xia. Wen juga memberinya ramuan agar Deng Chanyu kebal dari cahaya sihirnya. Setelah mendapatkan Jiang, Deng membawa Jiang Xia ke hadapan Wenzong. Di situ Jiang Xia lalu membuka pusakanya yang mengeluarkan petasan sebagai tanda keberadaannya. Karena ternyata sebelumnya Jiang Xia ini sudah menyerahkan Feng Shengbangnya ke Jiva dan menggantinya dengan petasan. Di saat itu juga musang api milik Wenzong muncul lalu menyerang Jiang. Sedang Jiva segera pergi ke lokasi Wenzong dengan menunggangi kuda. Dalam perjalanannya, ia dibantu oleh Yen Jiao, kemudian dilanjut oleh Li Shenxi. Sesampai di sana, Jiva melihat Jiang tak berdaya. Ia pun menyalahkan Deng. Sementara itu, kekuatan cahaya Wenzong semakin besar, sehingga pita merah Nesa yang ia gunakan untuk menyelamatkan warga sampai hancur berkeping-keping. Meskipun Jiva kecewa dengan Deng Chanyu yang menuruti perkataan Wenzong untuk mengambil pusakanya, tapi akhirnya keduanya kembali bersatu untuk menyerang hewan buas milik Wen. Setelah mengalahkan hewan buas berapi itu, Jiva melayangkan pedangnya ke mata Wenzong, sehingga membuatnya sedikit goyah. Tapi setelah itu, Wenzong memindahkan kekuatan cahayanya ke arah Jiang Xia dan juga Jiva. Sebelum cahaya itu mencapai Jiva, Deng Chanyu yang terluka parah kemudian merangkak ke Jiva dan membantunya menyerang Wen. Dengan kekuatan keduanya, mereka pun berhasil mencolok mata Wen menggunakan pedang dan menghancurkan cahaya-cahaya mematikan itu. Setelah keberhasilan mereka, orang-orang yang terkena hipnotis dari cahaya Wen akhirnya sadar kembali. Gak cuma itu, semua pasukan Wen yang sebelumnya meminum ramuan biru juga lenyap seketika, termasuk Deng Chanyu yang hanya menyisakan batu luminous. Sementara itu, Yen Jiao pergi ke kastil dinasti Shang dan melihat sang ibu sedang bermain kecapi. Tapi ternyata itu hanyalah bayangan Yen Jiao saja. Jadi, Jiao kemudian memainkan kecapi itu sebentar yang akhirnya terdengar oleh Yin Shao. Tak menunggu lama, Yen Jiao yang dipenuhi dengan dendam pun berubah menjadi makhluk hijau lagi dan hendak menyerang ayahnya. Namun, aksinya itu dihentikan oleh makhluk hitam menyerupai asap yang ternyata dibawa oleh Shen Gongbao. Dalam skin after credit, terlihat hewan buas milik Wen membawa Wenzong ke Shen Gongbao yang menawarkan sebuah box yang digunakan untuk menyimpan kepala Jiva. Tapi tanpa basa-basi, Wen langsung memenggal kepala Gongbao dan begitu pula sebaliknya. Namun karena Gongbao memang memiliki sihir yang bisa melepaskan dan memasang kepalanya kembali, jadi ia tak kaget dan bisa menyambungkan kepalanya lagi. Sedangkan kepala Wen benar-benar terpotong oleh Gongbao dan menyimpannya di dalam box. Kini, Gongbao bersembunyi di tengah bebatuan bersama ribuan pasukan Shang yang sudah ia ubah menjadi zombie dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur film Creation of the God.
Demon Force. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.